Au! Ya! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Fania Putri dengan NIM 202304018 akan mempresentasikan hasil dari latihan struktur data untuk membuat aplikasi antrian bioskop. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal latihannya untuk mata kuliah struktur data yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Buatlah sebuah aplikasi untuk antrian bioskop. Yang pertama, menambah antrian. Yang kedua, memberikan layanan. Yang ketiga, mencari data antrian. Yang keempat, membersihkan antrian. Untuk aturan layanannya, program akan mengecek jika ada orang dalam antrian, maka masuk ke perintah berikutnya, yaitu admin akan menginput berapa jumlah tiket yang dibeli, lalu menginput usia masing-masing pembeli. Jika 0 kurang dari usia, kurang dari sama dengan 5, biaya tiketnya sama dengan 25.000. Jika usia lebih dari 5 atau 5 tahun, maka biayanya 40.000. Lalu kita akan tampilkan harga, usia, dan nomor kursi dalam bentuk tabel. Lalu tampilkan total pembayaran, input pembayaran, dan kembalian jika ada. Lalu tampilkan jumlah, sisa kursi kosong. Jika tidak ada antrian, maka menu nomor 2 tidak bisa dijalankan. Di sini ada catatan. Yang pertama, antrian yang digunakan berupa angka. Yang kedua, gunakan struct untuk membangun aplikasinya. Sebelumnya, saya juga menambahkan popcorn dan juga minuman dalam menu ini karena saya mengembangkan program saya yang sebelumnya pada saat ujian tengah semester, yaitu tentang pembelian donat. Jadi di sini saya juga menambahkan popcorn dan juga minuman. Langsung saja saya jelaskan ke pendefinisian yang pertama. Saya mendefinisikan max 20. Ini untuk mendefinisikan konstanta max dengan nilai 20 yang digunakan untuk menentukan ukuran maksimum antrian atau array dalam program. Lalu di sini saya menggunakan define jumlah popcorn 3 mendefinisikan konstanta atau jumlah popcorn dengan nilai 3 yang menentukan jumlah jenis popcorn yang tersedia untuk pembelian. Selanjutnya di sini saya menggunakan define jumlah minuman dengan 3 mendefinisikan konstanta jumlah minuman dengan nilai 3 yang menentukan jumlah jenis minuman yang tersedia untuk pembelian. Di sini saya juga mendefinisikan define max seats 100 untuk mendefinisikan konstanta max seats dengan nilai 100 yang menentukan jumlah kursi maksimum yang tersedia di bioskop. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang struct-nya. Yang pertama, saya menggunakan struct Q. Seperti pada program-program saya sebelumnya, saya menggunakan integer head dan juga tail untuk Q. Dan string data max yang tadi yang 20 dan juga ini saya namai dengan Q. Lalu pada struct berikutnya saya membuat struct tiket yang berisi usia, harga, dan juga kursi. Lalu pada struct popcorn di sini saya menggunakan rasa dan juga harga. Pada struct minuman saya juga menggunakan rasa dan juga harga. Lalu di sini juga saya membuat beberapa function. Yang pertama ada void inisialisasi. Ini adalah sebuah fungsi untuk bertujuan untuk menginisialisasi antrian. Pada awalnya, kepala atau head dan ekor tail antrian diatur ke nilai -1 yang menunjukkan bahwa antrian kosong. Lalu ada integer is empty. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Jika nilai tail sama dengan -1, maka antrian dianggap kosong. Dan fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau true. Jika tidak, fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau false. Lalu ada integer is full, yaitu fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Jika nilai tail sama dengan max -1, di mana max adalah ukuran maksimum antrian, maka antrian dianggap penuh. Dan fungsi akan mengembalikan nilai true atau 1. Jika tidak, fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau false. Selanjutnya di sini ada void enq dengan string a. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam antrian. Pertama-tama, fungsi memeriksa apakah antrian penuh atau tidak dengan memanggil fungsi is full. Jika antrian tidak penuh, maka elemen baru akan ditambahkan ke dalam antrian.
Jika antrian kosong, maka kepala antrian juga akan diatur ke 0. Setelah itu, ekor atau tail antrian dinaikkan satu level dan elemen baru ditambahkan ke posisi ekor tersebut. Jika antrian penuh, maka pesan antrian penuh akan ditampilkan sebagai indikasi bahwa elemen tidak dapat ditambahkan. Selanjutnya, di sini saya menambahkan fungsi void dequeue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen dari depan antrian. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah antrian kosong atau tidak dengan memanggil fungsi isEmpty. Jika tidak kosong, maka elemen di depan antrian akan dihapus. Setelah itu, fungsi mencetak pesan terima kasih beserta data yang dihapus dari depan antrian. Selanjutnya, elemen-elemen di antrian akan digeser ke depan satu posisi untuk menutupi elemen yang dihapus. Kemudian, ekor atau tail antrian akan dikurangi 1, karena satu elemen telah dihapus. Jika setelah penghapusan antrian menjadi kosong, maka kepala atau head juga akan diatur kembali ke nilai -1 sebagai tanda bahwa antrian kosong. Selanjutnya, ada fungsi void clear. Fungsi ini digunakan untuk menghapus semua elemen dari antrian. Kepala atau head dan ekor atau tail antrian diatur kembali ke nilai -1 sebagai tanda bahwa antrian kosong. Selanjutnya, fungsi mencetak pesan semua data terhapus sebagai konfirmasi bahwa semua data telah dihapus dari antrian. Lalu di sini ada fungsi void print. Fungsi ini digunakan untuk mencetak seluruh elemen yang ada dalam antrian. Fungsi ini akan mencetak elemen-elemen dari kepala atau head hingga ekor atau tail antrian. Setiap elemen akan dicetak dalam kurung siku dan dipisahkan dengan panah ke kiri untuk menunjukkan urutan antar elemen. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi void transaksi dengan integer total kursi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi void transaksi dengan integer total kursi. Ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian tiket bioskop dan produk makanan atau minuman. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian dari fungsi tersebut. Yang pertama, ada pemeriksaan antrian kosong. Pertama-tama, fungsi melakukan pemeriksaan apakah antrian kosong atau tidak dengan memanggil fungsi isEmpty. Jika antrian kosong, maka program akan mencetak pesan tidak ada antrian yang dilayani. Silakan ambil antrian terlebih dahulu. Dan langsung keluar dari fungsi menggunakan return. Yang kedua, ada informasi antrian yang dilayani. Jika antrian tidak kosong, program akan mencetak pesan bahwa antrian yang sedang dilayani adalah data pada posisi kepala atau head antrian. Yang ketiga adalah input jumlah tiket. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah tiket yang akan dibeli dengan mencetak pesan masukkan jumlah tiket yang dibeli. Jumlah tiket yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam variabel jumlah tiket. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan ketersediaan kursi. Setelah pengguna memasukkan jumlah tiket, program akan memeriksa apakah jumlah tiket yang diminta melebihi jumlah kursi yang tersedia. Lalu, jika jumlah tiket yang diminta lebih besar dari total kursi, program akan mencetak pesan kursi tidak mencukupi, hanya tersedia jumlah kursi yang tersedia kursi. Dan langsung keluar dari fungsi menggunakan return. Lalu, di sini ada deklarasi variabel tiket. Setelah itu, fungsi akan mendeklarasikan sebuah array tiket dengan ukuran sesuai dengan jumlah tiket menggunakan tipe data tiket. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan informasi usia pembeli, harga tiket, dan nomor kursi untuk setiap tiket yang dibeli. Kita lanjut saja. Kode ini adalah bagian dari fungsi transaksi yang bertanggung jawab untuk meminta input usia pembeli tiket, menghitung harga tiket, menetapkan nomor kursi, menghitung total harga tiket, dan juga menampilkan total harga tiket ke layar. Di sini kita akan membahas yang pertama, ada input usia pembeli. Dalam loop for, program meminta pengguna untuk memasukkan usia pembeli untuk setiap tiket yang dibeli. Pesan masukkan usia pembeli ke nomor tiket dicetak ke layar. Usia yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam atribut usia dari struktur tiket yang disimpan dalam array tiket antri. Yang kedua, ada penetapan harga tiket. Setelah usia pembeli dimasukkan, program memeriksa usia pembeli untuk menentukan harga tiket. Jika usia pembeli kurang dari atau sama dengan 5 tahun, harga tiket diatur menjadi 25.000. Jika tidak, harga tiket diatur menjadi 40.000. Harga tiket untuk setiap pembeli disimpan dalam atribut harga dari struktur tiket.
Lalu di sini ada penetapan nomor kursi. Program menetapkan nomor kursi untuk setiap pembeli berdasarkan jumlah kursi total yang tersedia atau max seats dan jumlah tiket yang tersedia dibeli sebelumnya atau total kursi. Nomor kursi dibelikan secara berurutan dimulai dari kursi paling belakang dan berlanjut ke kursi yang lebih depan. Nomor kursi disimpan dalam atribut kursi dari struktur tiket. Lalu ada perhitungan total harga tiket. Setelah semua tiket memiliki harga yang ditetapkan, program menghitung total harga tiket dengan menjumlahkan harga tiket untuk setiap tiket yang dibeli. Loop for kedua digunakan untuk mengiterasi melalui setiap tiket dan menambahkan harga tiket ke total harga. Selanjutnya adalah pencetakan total harga tiket. Setelah total harga tiket dihitung, program mencetakkannya ke layar dengan pesan total harga tiket dengan rupiah diikuti oleh nilai total harga. Lalu di sini juga saya menuliskan menu popcornnya dengan jumlah popcornnya yang tadi saya definisikan di atas dengan jumlah 3. Ada beberapa popcorn dengan harganya yang sudah saya tetapkan. Dan juga di sini saya menambahkan menu minuman dengan jumlah minuman yang tadi maksimalnya 3 dengan beberapa minuman, yaitu 3 minuman dan juga harga yang telah saya tetapkan. Lalu di sini ada kode yang mengatur pemesanan popcorn. Mari kita bahas secara rinci. Di sini ada deklarasi variabel. Yang pertama ada pesanan popcorn max, yaitu array untuk menyimpan jenis popcorn yang dipesan. Lalu ada harga popcorn max, yaitu array untuk menyimpan harga popcorn yang dipesan. Lalu ada jumlah popcorn max, yaitu array untuk menyimpan jumlah popcorn yang dipesan. Dan yang di sini ada indeks popcorn untuk variabel untuk melacak jumlah popcorn yang dipesan. Lalu di sini ada loop pemesanan. Program memulai loop while true untuk memungkinkan pengguna memesan popcorn. Di dalam loop, program mencetak daftar menu popcorn beserta nomor urut dan harga masing-masing menggunakan loop for. Pengguna diminta untuk memasukkan nomor popcorn yang ingin dipesan. Jika pengguna memasukkan nomor 0, loop akan berhenti dan program akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika nomor popcorn yang dimasukkan oleh pengguna valid atau antara 1 dan jumlah popcorn atau 3, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah popcorn yang ingin dipesan. Setelah pengguna memasukkan jumlah popcorn, program akan menyimpan jenis popcorn yang dipesan ke dalam array pesanan popcorn, harga popcorn ke dalam array harga popcorn, dan jumlah popcorn ke dalam array jumlah popcorn. Total harga popcorn yang dipesan juga ditambahkan ke total harga. Indeks popcorn juga ditingkatkan untuk menunjukkan bahwa satu jenis popcorn telah dipesan. Di sini ada penanganan kesalahan. Jika nomor popcorn yang dimasukkan oleh pengguna tidak valid, program akan mencetak pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor popcorn yang benar. Kode yang saya tampilkan ini bertanggung jawab untuk memproses pemesanan minuman. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada deklarasi variabel. Di sini ada pesanan minuman dengan max, array untuk menyimpan jenis minuman yang dipesan. Lalu ada harga minuman max, array untuk menyimpan harga minuman yang dipesan. Lalu di sini ada jumlah minuman max, array untuk menyimpan jumlah minuman yang dipesan, dan juga ada indeks minuman, yaitu variabel untuk melacak jumlah minuman yang dipesan. Selanjutnya kita mulai ke loop pemesanan minumannya. Di sini sebenarnya sama saja dengan pemesanan popcorn. Jadi di sini semuanya itu algoritmanya sama dengan pemesanan popcorn yang tadi. Dan juga penanganan kesalahannya juga sama. Jika nomor minuman yang dimasukkan oleh pengguna tidak valid, program akan mencetak pesanan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor minuman yang benar. Setelah pengguna selesai memesan minuman, program akan menampilkan total harga pesanan minuman. Selanjutnya di sini ada variabel bayar dan juga kembalian. Dibayar, variabel untuk menyimpan jumlah uang yang dibayarkan oleh pengguna. Sedangkan kembalian adalah variabel untuk menyimpan jumlah kembalian yang akan diberikan kepada pengguna. Nilainya diinisialisasi dengan 0. Lalu ada loop pembayaran. Program menggunakan loop
Do while untuk memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah uang pembayaran. Setiap kali loop dijalankan, program mencetak pesan silahkan bayar dengan rupiah sekian dan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Program kemudian memeriksa jumlah uang yang dibayarkan dengan total harga pesanan. Jika bayar sama dengan total harga, program mencetak pesan terima kasih sudah membayar dengan uang pas. Jika bayar lebih besar dari total harga, program menghitung jumlah kembalian dengan mengurangkan total harga dari bayar. Kemudian program mencetak pesan terima kasih kembaliannya sekian diikuti dengan nilai kembalian itu. Jika bayar kurang dari total harga, program mencetak pesan, mohon maaf, uang Anda kurang. Silakan siapkan uang sebesar rupiah diikuti dengan selisih antara total harga dan juga bayar. Loop akan terus berjalan sampai jumlah uang yang dibayarkan atau bayar sama dengan atau lebih besar dari total harga pesanan atau total harga. Selanjutnya ada pengurangan jumlah kursi. Setelah pembayaran selesai, program mengurangi jumlah kursi yang tersedia atau total kursi dengan jumlah tiket yang dibeli. Ini dilakukan dengan mengurangkan jumlah tiket dari total kursi. Selanjutnya, di sini ada kode yang bertanggung jawab untuk mencetak nota pembelian dan informasi terkait transaksi, seperti total harga tiket, popcorn, minuman, jumlah yang dibayarkan, kembalian, dan sisa kursi yang tersedia. Berikut adalah penjelasan detailnya. Di sini ada nota pembelian tiket. Program mencetak header nota dengan pesan nota pembelian diikuti dengan kolom-kolom nomor, usia, harga, dan juga kursi. Setiap baris menampilkan informasi tiket, termasuk nomor tiket dengan I+1 usia pembeli, dengan tiket antri I.usia, harga tiket dan tiket antri I.harga, dan nomor kursi dengan tiket antri I.kursi, diakhiri dengan garis pemisah. Lalu ada total harga tiket. Program mencetak total harga tiket dengan pesan total harga tiket rupiah diikuti dengan nilai total harga, diakhiri juga dengan garis pemisah. Selanjutnya ada total harga popcorn. Program mencetak total harga popcorn dengan pesan total harga popcorn rupiah diikuti dengan total harga. Setiap baris menampilkan detail pesanan popcorn termasuk nama popcorn, jumlah, dan juga harga, diakhiri juga dengan garis pemisah. Lalu ada total harga minuman. Program mencetak total harga minuman dengan pesan total harga minuman dengan rupiah diikuti dengan total harga. Setiap baris menampilkan detail pesanan minuman termasuk nama minuman, jumlah, dan juga harga. Lalu di sini ada total harga, pembayaran, dan juga kembalian. Program mencetak total harga keseluruhan dengan pesan total harga rupiah diikuti dengan nilai total harga. Selanjutnya mencetak jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan atau bayar dan kembalian, yaitu kembalian, diakhiri juga dengan garis pemisah. Lalu di paling bawah ada informasi sisa kursi, yaitu program mencetak jumlah sisa kursi kosong setelah transaksi selesai dengan pesan sisa kursi kosong diikuti dengan nilai total kursi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi search. Di sini meminta pengguna untuk memasukkan nama yang ingin dicari, melakukan iterasi dari entry head hingga entry tail, indeks mulai hingga indeks terakhir dalam array data antrian. Jika nama yang dicari ditemukan dalam antrian, program mencetak pesan yang menyatakan bahwa nama tersebut ditemukan beserta posisi dalam antrian. Jika nama tidak ditemukan, program mencetak pesan bahwa nama tersebut tidak ditemukan dalam antrian. Lalu ada fungsi main, variabel total kursi diinisialisasi dengan jumlah maksimum kursi yang tersedia. Dipanggil fungsi inisialisasi untuk menginisialisasi antrian. Terdapat menu yang memberikan opsi untuk melakukan beberapa tindakan, termasuk mengambil antrian, melakukan transaksi, membersihkan antrian, atau keluar dari program. Setiap opsi dijalankan sesuai dengan input pengguna. Di sini saya langsung running saja. Yang pertama saya akan mengambil menu nomor 1, yaitu ambil antrian. Di sini saya mengambil menu 3 kali untuk menginput menu nomor 1, untuk menginput antrian nomor 1, 2, dan juga 3. Dan juga saya mengambil menu 2 untuk melakukan transaksi. Terlihat nomor 1 sedang dilayani. Masukkan jumlah tiket yang dibeli yaitu 3.
kita akan memasukkan usia pembelinya. Usia pembelinya 5 tahun, 12 tahun, dan juga 2 tahun. Di sini kita juga akan membeli popcorn nomor 1 dengan 3, dan juga minuman. Di sini saya membeli nomor 2 dengan jumlahnya juga 3. Lalu di sini saya mengakhirinya dengan angka 0, dan juga di sini saya membayarnya dengan lebih, yaitu 200.000. Maka nanti outputnya akan mengeluarkan kembalian juga. Kembaliannya di sini tertera ya, dan ini notanya. Lalu ada pesan terima kasih ya untuk nomor 1. Lalu di sini saya akan mengclear antrian, dan apabila saya melakukan transaksi ada pesan tidak ada antrian yang dilayani, silakan ambil antrian terlebih dahulu. Lalu saya input nomor 1, saya juga tambahkan antrian nomor 4, silakan masukkan pilihan, saya pilih nomor 2. Lalu nomor 4 sedang dilayani, masukkan jumlah tiket yang dibeli. Saya membeli 1 dengan umur 12. Saya membeli popcorn, lalu tidak membeli minuman. Di sini langsung saja ke transaksinya. Di sini kita akan membayar kurang. Apa yang akan terjadi? Di sini akan terjadi pesan kesalahan, mohon maaf uang Anda kurang, silahkan siapkan uang sebesar 20.000. Lalu saya akan membayarnya dengan uang pas. Di sini saya juga menginput menu untuk pencarian data antrian. Saya mencari angka 3. Kebetulan tadi saya juga sudah menginput antrian dari 1 sampai 3, dan terbukti bahwa di sini angka 3 ditemukan pada indeks ketiga. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Untuk saran bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.